Jemaat yang dikasih Tuhan, untuk ibadah pada hari Minggu 1 Agustus 2021, marilah kita menerima berita gereja ini. Berita gereja yang pertama, ibadah online. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa berdasarkan surat edaran tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Klaten dan surat edaran dari pemerintah pusat, maka gereja mengambil sikap sebagai berikut. Yang pertama, ibadah dilayankan secara online sampai akhir bulan Agustus 2021. Semua kegiatan gereja sementara diliburkan atau dilayankan secara online. 2. Ibadah sekolah minggu online. Sehubungan dengan situasi dan kondisi dalam masa pandemi ini, maka sekolah minggu dilayankan secara online menggunakan melalui Google Meet dimulai hari Minggu 25 Juli 2021 jam 8 sampai dengan ada pemberitahuan selanjutnya. Maka dari itu, koordinator dari kelompok dimohon mengkoordinir di grupnya masing-masing kepada guru sekolah minggu dan orang tua murid sekolah minggu, dimohon untuk mengikuti serta mendampingi putra-putrinya dalam ibadah online tersebut. 3. Penerimaan mahasiswa baru. Victoria Hotel School Klaten membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk program reguler, program 6 bulan untuk D1 dan D3. Kemudian program berbeasiswa penuh dari Kemendikbud diperuntukkan bagi yang sedang tidak memiliki pekerjaan, tidak lanjut kuliah, usia 17 sampai 25 tahun, diberikan pelatihan dan disalurkan pekerjaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi oleh sekretaris gereja maupun tenaga gereja. 4. Dukungan doa. Dikarenakan banyak warga jemaat di GKJ Karangdowo yang terpapar COVID-19, maka dengan ini majelis menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk menyatukan hati dalam doa untuk kesembuhan saudara-saudara kita. Demikian berita gereja Minggu 1 Agustus 2021. Mari kita masuk pada ibadah. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu yang pertama bulan kebangsaan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Efesus 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Demikianlah nats pembimbing ibadah saat ini. Satu untuk melakukan perubahan pembaruan di kehidupan ini. Ya Tuhan Allah kami, ampuni dosa dan salah kami, pulihkanlah kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Terimalah berita anugerah dari Efesus 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menerima sabda Allah. Mari kita mempersiapkan diri dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, sungguh kami berterima kasih, bersyukur. Di situasi apapun kami tetap dapat beribadah. Dan terima kasih untuk saat ini pun kami Tuhan mampukan untuk dapat terus beribadah. Dalam peribadatan kami mohon berkat kemurahan Tuhan untuk bersabda kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk menyambutnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35 bersama-sama akan kita hayati menjadi sabda Allah. Ketika orang banyak melihat bahwa Tuhan Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Tuhan Yesus.
Ketika orang banyak menemukan Tuhan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Tuhan Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia ialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi yang kita hadapi sekian bulan ini, 1 tahun lebih ini, mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang berani untuk mengakui kerapuhannya, merekalah yang akan dapat bisa bertahan dalam gempuran pandemi. Tapi bagi mereka yang selalu merasa kuat, malah merekalah yang mudah untuk dihantam oleh pandemi. Dan kita bisa melihat bentuk-bentuk kerapuhan kita. Ada banyak hal yang kemudian tidak dapat bisa kita lakukan sebagaimana sebelum pandemi. Protokoler kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi sebuah hal yang baik untuk dilakukan oleh seluruh masyarakat. Mengenakan masker dari satu sisi adalah sebuah bentuk kerapuhan kita. Tapi sekaligus ketika kita terus-menerus mengenakan masker di setiap kegiatan, di setiap aktivitas kita,
itu menolong kita untuk dapat tidak mudah terinfeksi virus corona. Nah, selain kita menjalankan protokoler kesehatan, ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah kita harus makan. Harus ada makanan yang cukup. Harus ada makanan asupan yang bergizi yang diterima oleh tubuh kita. Dan kita tahu bahwa makan yang kita terima ini akan bisa memberikan imunitas yang membuat kita kemudian bisa bertahan dan tidak mudah terinfeksi oleh virus corona. Bagi setiap orang yang imunnya sudah tidak bagus, imunitasnya tidak bagus, maka ketahanan tubuhnya pun juga menjadi tidak bagus dan mudah untuk diserang, terinfeksi oleh virus corona. Makan menjadi hal yang penting pada saat ini. Dan tentunya makan yang bisa memberikan imun, menguatkan imun, dan juga tentunya makanan yang itu pasti bergizi. Nah, bacaan kita Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Tuhan Yesus juga memperkenalkan dirinya, aku ini roti hidup. Roti ini adalah makan. Sebagaimana ketika kita makan, kita memiliki daya hidup. Dan ketika kita memiliki daya hidup, kita akan mampu melanjutkan hidup. Dan begitu sebaliknya, ketika kita tidak mendapatkan makanan, maka kita akan bisa kehilangan daya hidup. Dan kita tidak bisa melanjutkan kehidupan. Jadi makanan dibutuhkan untuk memberikan kekuatan, daya hidup yang membuat kita kemudian bisa melanjutkan kehidupan, melakukan banyak pekerjaan, menghadirkan karya-karya yang tentunya membuat hidup kita damai dan sejahtera. Tuhan adalah roti hidup. Tuhan adalah makanan yang menghidupkan. Jika kita baca di Injil Yohanes ini, Tuhan mengenalkan dirinya, aku adalah pintu, aku adalah air hidup. Dan di sini, di ibadah kita saat ini, Tuhan memperkenalkan dirinya, aku ini roti hidup. Di ayat yang ke-35 akan saya bacakan ulang. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi makanan ini, Yesus memberikan hidupnya. Jadi ayat ini meyakinkan kepada kita bahwa Allah telah hadir, memberikan hidupnya, dan ketika Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan energi hidup pada saat ini dan juga pada kelanjutan hidup yang kita yakini menuju pada kesempurnaan. Jadi ini yang Tuhan inginkan agar kita datang. Jadi datang itu bisa kita maknai, kita percaya, meletakkan hidup kita di dalam kuasa Allah. Dan kita juga mau berelasi dengan Tuhan. Jadi kata datang itu juga dimaknai percaya dan juga dimaknai pula sebagai sebuah bentuk kesediaan untuk berelasi. Kalau kita ingin hidup, kita harus meletakkan kehidupan kita pada Tuhan. Dan kita harus terus mengikatkan hidup kita pada Tuhan. Maka kita akan terus hidup dan akan terus dapat melanjutkan hidup. Disinilah kita akan diperhadapkan dengan banyak tantangan-tantangan. Sebagaimana juga di bacaan ini. Ketika orang banyak itu, mereka yang terus mencari Tuhan, mereka bukan ingin
bertemu dengan Tuhan yang menghidupi mereka, tetapi mereka menginginkan sebuah kepentingan pribadi, yaitu adalah di mana mereka mendapatkan kekenyangan. Ini pula yang bisa menimpa kehidupan kita. Jadi seringkali kita hanya berhenti di tanda yang diberikan Tuhan. Tanda-tanda itu seperti misalkan kesuksesan, kekayaan, kesembuhan, dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya tanda itu seharusnya menunjukkan kita kepada Sang Pemberi tanda. Siapa yang ditandai? Yaitu sebenarnya adalah kita harus mampu mempercayai, ini loh Tuhanku, Tuhan yang menghidupi aku, Tuhan adalah roti hidup yang telah memberikan dirinya. Bacaan kita menjelaskan seperti itu. Mereka mencari Tuhan bukan karena mereka melihat tanda-tanda bahwa Allah adalah Allah Sang Kuasa, tapi mereka ingin dicukupkan, mendapatkan kekenyangan, mendapatkan kesuksesan hanya di titik itu. Kalau kita bicara tentang simbol, orang Jawa sangat banyak sekali simbol-simbol dalam kehidupan ini. Dan sebenarnya di balik simbol itu, itulah yang terpenting yang seharusnya kita ketahui, bukan simbolnya. Kenapa misalkan ketika orang Jawa punya acara mantenan dan sebagainya, harus ada pisang dan sebagainya. Sebenarnya ada sebuah hal yang mau disampaikan menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat. Tapi seringkali kemudian kita hanya berpikir nek manten kudune enek gedang, nek manten kudune enek iki, nek ora enek iki engko orang untuk berkat. Pemaknaan kita berhenti di situ. Sehingga akhirnya kita terjebak. Nah, di banyak hal persoalan yang kita hadapi, kerumitan-kerumitan termasuk pandemi ini, kita diajak untuk terus berani bisa menemukan Tuhan sebagai roti hidup yang memberikan kita daya hidup, yang menghidupi kita, dan terus agar kita juga berelasi dengan Tuhan, yang artinya bahwa kita terus mengikatkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan hadirkan. Maka di ibadah ini kita diajak untuk bisa memelihara dalam kesatuan roh. Sebagaimana tadi di awal ibadah, Nats pembimbing mengingatkan kita kesatuan dalam roh ketika kita mampu untuk ada dalam ikatan dengan cinta kasih Tuhan. Sebab ketika kita ada dalam ikatan cinta kasih Tuhan, kita akan terus mampu untuk berendah hati, satu dengan yang lainnya, saling peduli, saling melayani. Dan di pandemi ini, hanya orang yang bisa mengakui kerapuhannya dan mau untuk tolong menolong dan mau untuk peduli satu dengan yang lainnya menjadi saluran berkat, merekalah yang akan mampu menghadapi pandemi ini. Memelihara memang bukan hal yang mudah. Tetapi ketika Tuhan sudah meyakinkan kepada kita bahwa akulah roti hidup, ini adalah sebuah pemeliharaan yang nyata, pemeliharaan yang besar, pemeliharaan yang terpenting dan terutama di kehidupan kita telah kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Maka mari kita datang kepadanya dan kita terus mau meletakkan hidup kepadanya dan terus berelasi, yang artinya kita juga mengikatkan diri kita di pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan nyatakan. Pekerjaan cinta kasih. Tuhan adalah roti hidup. Mari kita terima roti hidup itu agar kita hidup dan terus terhidupi, mampu untuk berkarya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Yesus, Tuhan Allah kami membutuhkan makanan untuk energi hidup.
Kami membutuhkan makanan untuk kami dapat hidup dan terus melanjutkan hidup. Kami bersyukur karena Tuhan adalah makanan yang menghidupi kami, yang memampukan kami untuk melanjutkan hidup kami. Dan kami yakin bahwa hidup yang kami jalani bersama dengan Tuhan Yesus adalah hidup yang terus berkelanjutan. Kami yakini itu. Ya Tuhan, di saat seperti ini ketika kami diperhadapkan dengan pandemi, kami sadar akan kerapuan kami dan kami betul-betul membutuhkan makanan untuk kami selalu memiliki energi daya hidup. Dan kami mendapatkannya dari Tuhan. Kami berterima kasih, bersyukur, dan kami mau meletakkan hidup ini di dalam kuasa Allah. Dan terus akan kami letakkan, mampukan kami ya Tuhan untuk terus mempercayai Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih untuk energi, makanan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya Yesus Tuhan Allah kami, pada saat ini kami memohon berkat pemulihan kesehatan bagi keluarga Ibu Broto, Mbah Broto, dan juga putra-putrana, keluarga Ibu Wiwi, Ibu Nini, Ibu Deni sekeluarga, dan juga Mas Yosi dalam pemulihan kesehatan. Kami juga terus memohon berkat Tuhan untuk keluarga Bapak Sri Widadiono, Bapak Bambang dan Ibu Hartini, Saudara Yulianto, Ibu Haryani, Ibu Anis, dan juga kami bersyukur untuk keluarga Bapak Yesurepto. Kami juga terus mendukung dalam doa untuk Ibu Kamti, Ibu Nardiono, Ibu Patmi dan Mbak Lia, Bapak Sriwiono, dan juga Bapak Selamet. Kami juga mohonkan penghiburan bagi keluarga Bapak Yus Darmanto, keluarga Bapak Suyono, keluarga Ibu Erli Sudardi, keluarga Bapak Wiji, keluarga Bapak Sudati, keluarga Bapak Selamet MS, dan juga keluarga Ibu Suyamti Rujiman. Tuhan, kami juga memohon berkat pemulihan kesehatan untuk Ibu Tentrem, Ibu Marto Sutomo, Ibu Purwani Sungadi, Ibu Murni yang juga dirawat di rumah sakit, Bapak Sugiono Hati, Ibu Sri Surani, Ibu Sunario, Ibu Sudarman, Ibu Radio, dan juga Bapak Sarjono dan Ibu Sri Astuti. Ya Tuhan, kami mohon berkat bagi kehidupan kami, jemaat kepunyaan Tuhan secara keseluruhan di GKJ Karangdowo. Tuhan berkati kami Bapak Ibu Majelis. Tuhan berkati di dalam kami untuk mampu mengakui kerapuan kami ketika diperhadapkan dengan pandemi ini, agar kami mampu mengandalkan hidup sepenuhnya di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya Yesus Tuhan Allah kami sungguh bersyukur dan kami juga mohon berkat kemurahan untuk bangsa dan negara kami, pemimpin negeri kami. Ya Tuhan Allah kami, pulihkanlah negeri ini. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, sungguh Tuhan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kami mohon kemurahan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami boleh saling mendukung agar kebaikan yang boleh kami rasakan dan damai sejahtera yang boleh kami rasakan secara bersama-sama. Kami berjalan bersama-sama di dalam kemanusiaan untuk memulihkan kehidupan kami di saat kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah kami, ampuni dosa dan salah kami. Jadilah kehendak Tuhan di kehidupan kami. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, diberi waktu untuk menghaturkan persembahan. Namun sebelumnya mari kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma 12 ayatnya yang pertama. Yang demikian, firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita pujikan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 287. Persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan dengan berdoa saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu, karena Tuhan telah penuhi di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan telah berikan makanan buat rohani kami yang berupa firman-Mu. Biarlah dengan firman-Mu yang kami terima di saat ini Tuhan, dapat menjadi kekuatan di dalam kami melangkah. Begitu pula Tuhan pada kesempatan ini pula, Tuhan juga telah cukupkan di dalam kebutuhan kami sehari-hari. Sehingga pada saat ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami mempersembahkan sedikit berkat dari Tuhan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini berkenan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Begitu pula Tuhan pada saat ini, kami juga ingati kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan rasa takut sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Jikalau kami di dalam mengumpulkan persembahan pada saat ini Tuhan, terselip suatu dosa, kiranya Tuhan ampuni. Pada saat ini pula kami juga akan mengucapkan doa seperti bab yang telah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami, yaitu doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita terus melanjutkan peribadatan ini di kehidupan keseharian kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.